Dari Edi Polo. Kebangkitan pertama terjadi bersamaan dengan kebangkitan Yesus, dari Adam sampai dengan Yesus. Apakah penjahat yang disalib bersama Yesus dan divonis, "Sekarang pun engkau bersama aku di Firdaus," dalam tanda kutip, juga mendapatkan kebangkitan pertama? Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Edi Polo. Yang pertama kita cari dulu dalam Alkitab apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan pertama. Ada dalam Alkitab istilah kebangkitan pertama, dan kita akan baca ayat itu dan akan melihat kapan kebangkitan itu, yang pertama itu terjadi. Saya mohon maaf, saya minum dulu sejenak. Mari kita buka Alkitab kita dalam Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-20. Kita mau cari dulu keterangan dalam Alkitab tentang kebangkitan pertama. Kita baca di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Boleh tolong dibaca, Ellen? Wahyu pasal 20 ayat yang ke-5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Terima kasih. Alkitab mengatakan bahwa pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, orang-orang mati yang bukan mati di dalam Tuhan, orang-orang jahat, orang-orang mati yang lain, dikatakan tidak akan bangkit. Siapa yang bangkit? Yang bangkit pada saat itu menurut Alkitab adalah mereka yang mati dalam Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 13-17. Mereka yang mati dalam Tuhan bangkit pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang menandai awal dari masa 1000 tahun itu. Nah, kebangkitan itulah dalam Wahyu 20 ayat yang ke-5, itulah yang disebut sebagai kebangkitan pertama. Inilah kebangkitan pertama. Makanya dikatakan berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan yang pertama itu. Jadi Alkitab mempunyai suatu istilah yang sangat khusus, yaitu kebangkitan pertama, yang menggambarkan kebangkitan orang-orang saleh, orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang bersedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sampai pada saat mereka meninggal dunia. Orang-orang yang meninggal di dalam Kristus, pada saat mereka bangkit kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, itulah kebangkitan yang pertama. Itulah kebangkitan yang pertama. Terjadi pada awal dari 1000 tahun itu. Oke. Nah, sekarang mengenai pencuri atau penjahat yang ada di samping Yesus, yang disalib juga bersama-sama dengan Yesus. Ada 2 penjahat menurut Alkitab. Memang sudah pernah kita bahas tentang hal ini, tapi tidak apa-apa kita tambahkan sedikit informasi. Apakah dia akan, atau apakah dia juga bangkit bersama-sama dengan orang-orang yang bangkit pada saat kematian Yesus itu? Memang sudah pernah kita baca, ada ayat yang mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-27. Sebab pertanyaan saudara Edi Polo mengatakan kebangkitan pertama terjadi bersamaan dengan kebangkitan Yesus. Apakah memang demikian? Tapi coba kita lihat dalam Matius pasal yang ke-27. Waktu itu terjadi kebangkitan. Coba Matius 27 ayat yang ke-51 sampai 53, dan lihatlah tabir
bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi pada saat Yesus menyerahkan nyawanya waktu ia mati. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit pada saat itu. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang yang ada di sana. Jadi yang boleh kita lihat di sini adalah memang ada terjadi kebangkitan pada saat peristiwa kematian Tuhan Yesus, dan setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka juga masuk ke dalam kota Yerusalem lalu memberikan kesaksian tentang betapa hebatnya kuasa Tuhan itu. Tetapi ini tidak disebut sebagai kebangkitan yang pertama. Lalu kemudian penjahat yang ada di samping Yesus itu, dia tidak ikut dikubur mungkin. Pada hari Jumat itu, catatan Alkitab mengatakan hanya Yesus yang diturunkan dari sana, lalu kemudian dikuburkan. Ya, tidak adalah informasi tentang apa yang terjadi. Tapi banyak orang yang dihukum oleh orang-orang Roma, mereka dibiarkan di sana sampai mereka mati, dan cukup lama mereka dibiarkan di atas bukit tengkorak itu. Tapi Yesus, dia diminta oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus untuk dimakamkan, untuk dikebumikan, dikuburkan. Nah, sekarang apa kira-kira yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus? Sebab pertanyaan tadi mengatakan penjahat yang disalib bersama Yesus itu telah divonis, mungkin bukan divonis, tapi telah dinyatakan, sekarang pun engkau bersama aku dalam Firdaus. Perlu kita baca dengan teliti akan ayat ini. Saya mau kasih sedikit petunjuk saja sebagai tanggapan bagaimana kita melihat akan ayat ini. Kita buka lagi ayat yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Lukas 23 ayat 42 dan ayat 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini penjahat yang ada di samping Yesus, dia percaya akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia lihat bahwa Yesus pun sudah akan mati, tapi dia tahu Yesus akan bangkit dan Yesus akan datang kembali sebagai raja. Dia sudah cukup mempunyai informasi tentang Yesus. Dia katakan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu apa yang Yesus katakan? Dalam ayat 43, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Karena koma yang ada di sana, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Seakan-akan ayat ini berarti pada hari itu juga, yaitu hari Jumat. Hari Jumat itulah Tuhan Yesus mati, dan pada hari itu juga, hari Jumat itu, tidak mungkin keesokan harinya. Kalau memang kita mau menafsirkan bahwa pada hari ini juga itu adalah hari di mana mereka akan ke Firdaus, itu berarti bukan keesokannya, hari Sabtu, hari Sabat, atau hari Minggu, karena itu berarti sudah besok atau lusa. Harus hari ini juga mereka ke Firdaus. Tapi apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus ke Firdaus pada hari itu juga, hari Jumat? Tidak. Ia mati di atas kayu salib, lalu kemudian ia dikuburkan. Ia berada di kubur pada hari itu, hari Jumat, yaitu hari yang pertama atau hari Sabtu. Lalu kemudian pada hari Sabat adalah hari yang kedua kematiannya. Lalu kemudian masuk kepada hari yang berikut, hari yang pertama. Jadi ada 3 hari kena dia berada di dalam kubur, dan ia bangkit pada hari yang pertama, minggu itu. Lalu kemudian ada catatan dalam kitab Yohanes, Maria ingin memegang dia, tapi dia katakan, janganlah jamah aku harus pergi kepada Bapakku. Pada saat itulah baru dia pergi kepada Bapaknya, lalu dia katakan kepada murid-murid supaya menunggu dia di Galilea. Lalu dia datang bertemu mereka di Galilea. Jadi pada hari Jumat itu Tuhan Yesus tidak ke Firdaus. Dan karena Tuhan Yesus tidak pergi ke Firdaus, maka pencuri yang ada di sampingnya itu pun tidak pergi ke Firdaus.
Karena ayat itu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku dalam Firdaus. Bukan hanya pencuri itu, tapi Yesus pun akan ada di Firdaus menurut ayat ini. Kalau kita memahaminya seperti kebanyakan orang memahami bahwa hari itu juga Yesus ke Firdaus dan orang ini juga ke Firdaus. Tapi tidak, itu tidak terjadi. Kalau begitu bagaimana kita memahami akan ayat ini? Sebenarnya yang membuat ayat ini mendapatkan beberapa macam tafsiran adalah karena ada kata hari ini. Kata hari ini juga. Hari ini. Nah, di dalam tata bahasa Yunani yang ditemukan penggunaannya di dalam kitab Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, kata hari ini bahasa Yunani-nya adalah kata semeron. Semeron artinya hari ini. Bila mana ada dua kata kerja dalam satu kalimat, ya, kata kerja dalam satu kalimat, lalu di antara kedua kata kerja itu ada kata semeron yang artinya hari ini, ya, maka kata semeron ini menerangkan kata kerja yang mana? Kalau ada dua kata kerja, apakah dia menerangkan kata kerja yang sebelumnya atau kata kerja yang sesudahnya? Karena dia ada di antara kedua kata kerja ini. Menurut apa yang ditemukan di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, bahwa ada banyak contoh di mana setiap kali kata semeron itu digunakan, semeron yang artinya hari ini, digunakan dan ada di antara dua kata kerja, maka kata semeron ini menerangkan kata kerja yang pertama, yang sebelumnya, bukan kata kerja yang kedua atau yang sesudahnya. Contohnya, kita ambil satu contoh, kita buka di dalam Lukas. Tadi ayat tentang Firdaus itu juga kan di dalam Lukas. Jadi kita ambil contoh dalam Lukas. Pasal yang ke-22. Coba Lukas pasal yang ke-22. Kita baca dalam ayat yang ke-61. Lukas 22 ayat yang ke-61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, lalu tanda kutip, sekarang kita baca ini perkataan Tuhan Yesus, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Perhatikan pemirsa, umat-umat Tuhan, juga Jeffrey dan Ellen, dalam kalimat ini ada berapa kata kerja, Jeffrey atau Ellen? Mulai dari kata sebelum ayam berkokok, lalu ada kata pada hari ini, lalu engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ada berapa kata kerja di sana? Ada Ellen atau Jeffrey? Ada berapa kata kerja? sampai 62 ya pendeta? Ya, hanya pasal 61 mulai dari tanda kutip sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku, tutup tanda kutip. Dalam pernyataan itu ada berapa kata kerja di sana? Satu. Menyangkal. Menyangkal. Bagaimana dengan kata berkokok? Itu kata kerja atau bukan? Iya. Iya, Itu kata kerja juga. Iya, bisa jadi. Ya. Itu kata kerja ya. Ayam kata benda. Yang dilakukan ayam itu berkokok, ya itu kata kerja. Ya, subjeknya adalah ayam, berkokok adalah dia punya kata kerja kan. Ya, betul. Lalu kemudian 3 kali menyangkal. Jadi ada kata berkokok, lalu kemudian ada kata menyangkal. Di antara berkokok dan menyangkal ada kata semeron atau kata hari ini. Sekarang, kira-kira kata hari ini, apakah ini kita gandengkan untuk menerangkan
kata kerja berkokok, atau kita gandengkan kata hari ini atau semeron untuk menerangkan kata kerja menyangkal. Untuk kata kerja menyangkal. Kalau kita lihat di sini, ini adalah menerangkan kata kerja berkokok. Kata kerja yang pertama, kan ada dua. Iya pendeta. Ya, jadi lihat tanda komanya. Komanya adalah setelah hari ini. Kalau misalnya kata hari ini menerangkan menyangkal, maka itu koma harus setelah ayam berkokok. Coba saya baca ya. Iya. Coba saya baca. Jadi kalau menyangkalnya itu adalah hari ini, walaupun memang menyangkalnya adalah hari itu, tapi saya baca coba ya, dengan memindahkan koma kepada setelah kata berkokok, maka bacaan itu akan berbunyi sebagai berikut. Sebelum ayam berkokok, koma, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Berarti hari ini menerangkan menyangkal. Iya. Bisa diterima Bisa. Ya. Sementara komanya di sini bukan setelah berkokok, tapi setelah pada hari ini. Jadi kita membacanya adalah sebelum ayam berkokok pada hari ini. Jadi hari ini itu adalah untuk menerangkan ayam itu berkokok, bukan menerangkan pada hari ini menyangkal. Walaupun menyangkalnya adalah pada hari ini dalam cerita ini, tapi yang mau ditekankan pada hari ini itu adalah berkokoknya, bukan menyangkalnya. Dan komanya ditempatkan pada tempat yang tepat. Jika tidak, maka bacaannya adalah sebelum ayam berkokok, koma, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Sayangnya, walaupun di sini koma ada sesudah kata hari ini, tapi kok di pasal 23 ayat yang ke-43 komanya bukan sesudah hari ini, tetapi sebelum hari ini. Padahal di sini ada 2 kata kerja juga. Apa kata kerja di dalam pasal yang ke-23 ayat 43? Atau predikatnya, kata kerja. Ada 2. Yang pertama, aku berkata kepadamu. Aku berkata. Lalu kemudian kata kerja yang berikut adalah apa? Ada bersama-sama. Itu kata kerja. Dalam bahasa Yunaninya dibuat dalam bentuk kata kerja. Ada bersama-sama. Jadi sekarang di antara kata berkata dan kata kerja ada bersama-sama, di situ terdapat kata semeron atau hari ini. Menurut aturannya, kata hari ini bukan menerangkan kata ada bersama-sama. Tapi kata hari ini menerangkan kata kerja sebelumnya, yaitu kata kerjanya adalah kata apa? Jeffrey atau Ellen? Kata apa? Berkata. Jadi yang hari ini itu bukan hari ini ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, tapi yang hari ini adalah hari ini aku berkata kepadamu. Jadi ayat ini artinya adalah atau mengatakan kepada kita, kalau mau diikuti dia punya urutannya adalah sesungguhnya aku berkata kepadamu pada hari ini juga, koma, engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi yang hari ini adalah janji Tuhan Yesus itu pada hari ini dalam ayat tersebut. Bukan ada bersama-sama pada hari ini. Mudah-mudahan Ellen dan Jeffrey bisa melihat dia punya kesejajaran dengan pasal yang ke-22. Bukan hanya ayat 41, tapi di pasal yang ke-22, ayat yang ke-34 juga demikian. Ya. Bahkan pasal 22 ayat yang ke-34,
betul-betul jelas bahwa hari ini itu menerangkan berkokok, bukan menerangkan menyangkal. Bisa kira-kira itu, Jeff, atau Bisa, Ellen? bisa, pendeta. Ya, janjinya yang hari ini gitu ya. Ya. Ya, Jadi janjinya hari hari ini dan ini pengenapannya adalah nanti. hari di mana Iya. Yesus membuat janji itu. Iya, iya. Tapi mungkin Bukan hari di mana mereka pergi ke Firdaus. Ya. ya. Dan ada bukti-bukti secara grammar atau tata bahasa, ya, sintaksnya ada di sana, dan kita harus konsisten dalam hal ini. Terima kasih.